Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kasadila, NIM 22129181. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Di mana yang pertama, struktur tumbuhan itu ada daun, ada batang, ada akar, dan nantinya ada buah, ada biji. Nah, yang pertama yang mau saya bahas itu yaitu tentang akar, di mana akar ini merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah dan umumnya berada di dalam tanah. Struktur akar terbagi menjadi dua, yaitu struktur akar bagian luar dan struktur akar bagian dalam. Nah, pada struktur akar bagian luar ini terdapat ada leher akar, ada ujung akar, ada batang akar, ada cabang-cabang akar, serabut akar, rambut-rambut akar, dan terdapat tudung akar. Nah, untuk struktur akar bagian dalam itu terdapat jaringan epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat atau stel. Nah, tanaman muda yang baru tumbuh dari keping biji memiliki akar primer atau akar pertama. Kemudian dari akar primer ini akan tumbuh cabang-cabang ke arah samping yang disebut akar sekunder sehingga terbentuk sistem perakaran. Nah, pada tumbuhan kita mengenal dua sistem perakaran, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Baiklah, yang pertama ada akar serabut. Nah, akar serabut ini adalah akar yang berukuran kecil-kecil yang tumbuh di pangkal batang berbentuk seperti serabut. Akar ini keluar dari bagian pangkal batang dan terlihat bergerombol. Akar ini juga menyebar di bawah tanah. Nah, ciri-ciri akar serabut itu yang pertama yaitu tempat tumbuhnya pada bagian pangkal batang. Yang kedua yaitu besar setiap akar serabut cenderung hampir sama. Yang ketiga, akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil seperti kelapa, jagung, padi, dan lain-lain. Dan selanjutnya akar serabut ini bercabang-cabang. Dan sistem perakaran serabut lemah sehingga pohonnya mudah rebah bila ditiup angin kencang. Nah, selanjutnya itu ada akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Nah, ciri-ciri akar tunggang ini, yang pertama yaitu terdapat pada tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Yang kedua yaitu akarnya kuat untuk menopang berdirinya tanaman sehingga kokoh walaupun diterjang angin kencang. Nah, contohnya bisa terlihat pada pohon durian begitu, di mana batangnya yang tergolong besar dan akarnya kuat. Nah, selanjutnya akar tunggang itu memiliki akar primer atau akar pokok. Nah, fungsi dari akar itu sendiri yaitu akar dapat menyerap air dan zat hara atau mineral. Tumbuhan memerlukan air dan zat hara untuk kelangsungan hidupnya. Nah, untuk memperoleh kebutuhan tersebut, tumbuhan menyerap dari dalam tanah dengan menggunakan akar. Akar juga berfungsi sebagai alat pernafasan. Nah, selain menyerap air dan zat hara, akar juga menyerap udara dari dalam tanah. Nah, hal ini mungkin dilakukan karena pada tanah terdapat pori-pori, sehingga melalui pori-pori tersebut akar tumbuh memperoleh udara dari dalam tanah.
Nah, akar juga berfungsi sebagai penyimpan makanan cadangan. Nah, pada tumbuhan tertentu seperti ubi dan bengkoang, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan eh, makanan cadangan. Nah, biasanya akar pada tumbuhan tersebut akan membesar seiring banyaknya makanan cadangan yang tersimpan. Nah, makanan cadangan inilah yang digunakan saat menghadapi musim kemarau atau ketika kesulitan mencari sumber makanan. Nah, tadi telah selesai kita membahas tentang akar. Dan yang selanjutnya itu struktur pada tumbuhan itu ada batang ya. Um, Baiklah, selanjutnya mari kita membahas tentang struktur dan fungsi batang. Nah, batang itu sendiri adalah bagian tumbuhan yang umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang berlawanan dengan gaya tarik bumi atau mengarah pada datangnya sinar matahari. Nah, batang tumbuhan tertentu seringkali berwarna hijau, misalnya tumbuhan padi, uh, uh, misalnya tumbuhan padi, kaktus, tumbuhan patah tulang. Nah, warna hijau menandakan bahwa batang tersebut mengandung klorofil. Nah, berikut selanjutnya yaitu struktur batang. Nah, secara anatomi batang monokotil berbeda dengan batang dikotil. Namun, secara umum terdapat susunan jaringan dari luar ke dalam yang sebenarnya mirip dengan susunan jaringan akar. Susunan jaringan tersebut adalah yang pertama yaitu epidermis atau jaringan terluar dari batang. Yang kedua yaitu ada korteks yang terdiri dari dua bagian. Nah, bagian kolenkin yang berbatasan dengan epidermis, bagian parenkin yang letaknya lebih ke dalam pada tumbuhan tertentu yang terdapat endodermis yang letaknya di bagian dalam korteks, tetapi pada tumbuhan tertentu bagian ini sulit dibedakan. Nah, yang jaringan selanjutnya yaitu adalah jaringan pembuluh akut yang terdiri dari silem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis. Nah, jenis-jenis batang ini dapat kita bedakan menjadi tiga, yaitu ada batang basah, batang berkayu, batang rumput, di mana contoh dari batang basah ini dapat kita lihat pada tumbuhan bayam, pisang, cucur bebek, dan lain-lainnya. Nah, batang berkayu ini dapat kita jumpai pada tumbuhan yang mengandung kambium seperti batang rambutan, batang jambu, batang mangga, batang durian, dan lain sebagainya. Nah, pada batang rumput dapat kita jumpai pada batang padi, batang rumput, dan lain-lain. Nah, fungsi batang itu sendiri, yang pertama yaitu batang yang berwarna hijau karena mengandung klorofil berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis seperti yang dilakukan daun, misalnya pada tanaman kaktus. Nah, fungsi batang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, misalnya pada batang tanaman kentang yang ada di dalam tanah. Nah, batang juga berfungsi dalam sistem pengangkutan dan untuk mengokohkan tanaman. Nah, setelah tadi dibahas akar, batang, sekarang kita akan beralih ke struktur dan fungsi daun. Nah, daun merupakan organ tumbuhan yang terutama berperan penting dalam proses fotosintesis. Meskipun pada beberapa jenis tumbuhan ada organ lain yang juga berperan pada proses fotosintesis. Nah, struktur batang itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua pula, yaitu struktur daun bagian luar dan struktur daun bagian dalam. Nah, pada struktur daun bagian luar ini terdapat tangkai daun, ada upih daun, ada helai daun, dan
eh, di mana tangkai daun ini memiliki fungsi sebagai pendukung helai daun dan menempatkan daun sedemikian rupa sehingga mendapatkan cahaya matahari yang sempurna. Nah, upi daun pada dasarnya hanya terdapat pada tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping tunggal. Em, Nah, helai daun ini adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, struktur daun bagian dalam itu terdapat epidermis, jaringan mesofil, berkas pembuluh akut, kutikula, stomata, dan lain sebagainya. Em, Selanjutnya itu ada jenis-jenis daun berdasarkan tulang daunnya. Nah, berdasarkan pada susunan tulang cabang-cabang dibedakan menjadi 4 tipe pertulangan daun, yaitu ada daun menyirip, ada daun melengkung, ada daun sejajar, dan ada daun menjari. Nah, fungsi dari daun itu sendiri yaitu yang pertama, daun itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada umbi lapis, bawang merah, mengandung zat-zat makanan salah satu tanaman. Fungsi fungsi daun yang selanjutnya yaitu pengolahan zat-zat makanan atau fotosintesis. Selanjutnya daun juga berfungsi sebagai tempat penguapan atau transpirasi. Uh, dan fungsi daun selanjutnya yaitu adalah tempat pernafasan bagi tumbuhan dan fungsi daun selanjutnya yaitu daun berfungsi sebagai alat untuk berkembang biak yang terjadi pada beberapa jenis tumbuhan seperti tanaman cucur bebek. Nah, setelah tadi ada akar, batang, dan daun, selanjutnya kita akan membahas struktur dan fungsi bunga. Nah, tumbuhan berbiji umumnya memiliki organ perkembangbiakan yang cukup rumit yang dikenal dengan bunga. Ada beragam bentuk dan variasi warna serta struktur bunga. Nah, struktur bunga ini berkaitan dengan perkembangan sel-sel kelamin pada tumbuhan dan secara tidak langsung mempengaruhi proses reproduksi pada tumbuhan. Nah, secara umum, bunga terdiri dari bagian-bagian berupa tangkai, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Nah, banyak juga bunga yang memiliki semua bagian tersebut, namun ada juga bunga yang hanya memiliki satu organ reproduksi saja, ya di mana pada bunga tersebut hanya terdapat putik saja atau hanya terdapat benang sari saja. Nah, perbedaan kelengkapan organ reproduksi ini membuat bunga diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Yang pertama yaitu ada struktur bunga sempurna. Nah, pada bunga sempurna ini terdapat uh, terdapat ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada benang sari atau dan putik, ada bakal biji. Nah, pada bunga ini terdapat struktur yang lengkap di mana ada alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina yaitu putik. Yang selanjutnya ada struktur bunga tidak sempurna. Nah, bunga tidak sempurna ini yang hanya memiliki putik dan berkembang menjadi buah dan biji dengan bantuan penyerbukan. Sementara itu, bunga tidak sempurna yang hanya memiliki benang sari tidak dapat berkembang menjadi buah dan biji.
Nah, putik adalah alat reproduksi betina yang biasanya terletak pada lingkaran terdalam dari bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Contohnya bunga yang tidak sempurna yang umumnya ditemukan di lingkungan sekitar kita yaitu bunga pepaya, bunga salak, bunga jagung, bunga kelapa, bunga melinjo, bunga kelapa sawit, dan bunga pakis haji. Bunga bunga pepaya termasuk bunga yang tidak sempurna karena susunan bunga betina atau putik terpisah dengan bunga jantan atau benang sari. Bahkan ada juga kita tidak menemukan keduanya karena pepaya tersebut termasuk herm- hermaprodit. Nah, selanjutnya yaitu fungsi bunga bagi tumbuhan. Nah, bunga yang paling utama dan paling vital adalah bunga sebagai alat untuk perkembangan generatif. Bunga juga berfungsi sebagai penarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Bunga berfungsi sebagai wadah untuk tempat penyatukan gamet jantan dan gamet betina. Dan yang terakhir, bunga juga berfungsi untuk dinikmati keindahannya oleh manusia tentunya. Nah, setelah tadi membahas akar, batang, daun, dan bunga, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur buah dan biji serta fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama itu ada buah. Buah adalah tumbuhan reproduksi tumbuhan berbiji yang merupakan hasil proses pembuahan di dalam buah. Biasanya terdapat satu biji atau lebih. Pada umumnya, buah terdiri atas kulit buah, daging buah, biji yang mengandung lembaga. Nah, buah-buahan biasanya dibedakan menjadi struktur dinding buah. Dinding buah pada dasarnya terdiri atas tiga komponen, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Nah, berdasarkan ukuran-ukuran dan sifat-sifat alamiah dari dinding sel buah, maka buah-buahan digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada buah beri. Nah, ciri-ciri dari buah ini adalah lapisan luar yang tipis, sedangkan lapisan tengahnya dan dalam menyatu. Misalnya buah tomat, seluruh seluruh pericap adalah daging buah, meskipun kulit terkadang keras namun sangat tipis karena persentasenya kecil dan dapat mempunyai satu atau banyak biji di dalamnya. Nah, yang tergolong dalam jenis buah beri ini yaitu dapat kita lihat pada buah anggur, buah pepaya, buah delima, jambu biji, markisa, manggis, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada buah pepo. Nah, buah ini dicirikan dengan lapisan kulit yang tebal dan keras, dengan lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu membentuk daging buah. Misalnya pada buah semangka. Nah, buah pepo merupakan buah beri yang termodifikasi, artinya mempunyai banyak kemiripan dengan buah beri. Contoh dari buah pepo adalah buah melon, ketimun, belewah, dan labu parang. Nah, selanjutnya yaitu ada buah Hesperidium. Buah ini dicirikan dengan lapisan kulit yang tebal dan mengandung zat warna. Lapisan tengahnya banyak mengandung ruang antar sel dan lapisan di dalamnya terdiri atas jaringan dengan kantong-kantong jus. Nah, contoh dari buah ini yaitu dapat kita jumpai pada buah jeruk, buah citrus atau lemon, jeruk nipis, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada buah drup. Nah, ciri jenis buah ini adalah lapisan luar yang akan terlihat jelas setelah buah matang. Nah, lapisan tengah merupakan daging buah dan lapisan dalamnya merupakan pelindung yang keras bagi biji, misalnya buah mangga. Buah selanjutnya itu ada buah
drup berkelompok. Nah, ciri pada buah ini adalah lapisan luar yang menyerupai daging buah, terdiri atas banyak drup-drup kecil yang masing-masing mempunyai satu biji. Buah drup berkelompok dapat kita jumpai pada buah raspberry, longanberry, dan blackberry. Nah, selanjutnya itu ada namanya buah pome. Nah, pada buah ini dicirikan dengan lapisan luar yang tipis, lapisan tengah yang merupakan daging buah yang dapat dimakan, dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi sebagai pembungkus untuk melindungi biji, seperti buah apel dan buah pir. Nah, selanjutnya itu ada buah pseudocarp. Nah, buah ini disebut juga buah palsu karena tidak memiliki biji. Misalnya buah stroberi. Biji yang sesungguhnya disebut acena terdapat pada bagian luar daging buah. Oleh karena itu sering dikelompokkan sebagai acene. Acene. Contohnya adalah buah stroberi dan bunga matahari. Nah, dan jenis buah yang terakhir yaitu buah legume. Nah, buah ini adalah dari kelompok yang membelah ketika tua, masak dan kering lalu bijinya keluar. Buah jenis ini biasanya mempunyai bentuk yang memanjang, mengandung biji tunggal atau lebih, misalnya kacang tanah. Nah, fungsi buah pada tumbuhan itu yaitu adalah buah merupakan produk yang tumbuh dari tanaman yang berbunga. Nah, fungsi buah adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Buah atau fruktus adalah organ pada tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bakal buah atau ovarium. Nah, buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Beraneka ragam rupa dan bentuk buah tidak terlepas dari keterkaitannya dengan fungsi utama buah, yaitu sebagai pemancar biji. Nah, biji itu sendiri, pada buah terdapat biji yang sangat penting bagi tumbuhan untuk meneruskan keturunannya. Nah, bila buah telah masak, daging buahnya dapat dimakan oleh hewan atau manusia, namun biji yang keras tidak dapat dimakan. Nah, biji yang dibuang oleh hewan atau manusia itu kelak nantinya akan tumbuh menjadi tanaman muda atau tanaman baru. Inilah cara alam dalam melestarikan jenis tumbuhan. Nah, biji itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua atau dikotil. Nah, tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal atau tidak terbelah. Contohnya, tumbuhan monokotil ini adalah jagung, jambu, padi, kangkung, rumput teki, kelapa, kunyit, jahe, anggrek, pisang, nanas, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan monokotil diantaranya yaitu berbiji tunggal atau berkeping satu, tidak membelah saat berkecambah, akarnya serabut, daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar, batangnya tidak bercabang dan berruas-ruas, ujung batangnya dilindungi oleh koleptil, sebagian besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota bunga, dan tidak punya kambium pada batang maupun akarnya. Nah, selanjutnya yaitu ada biji berkeping dua atau dikotil. Nah, tumbuhan dikotil ini didefinisikan sebagai tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Contohnya tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok buah biji ini yaitu ada buah mangga, ada pepaya, cempedak, sirih, belimbing, dan lain-lainnya. Nah, ciri-ciri tumbuhan dikotil ini yaitu memiliki biji berkeping dua, sudah pastinya, membelah saat berkecambah, akarnya tunggang, memiliki batang bercabang, tulang daunnya oval atau berjari, tidak memiliki tudung akar, batangnya berkambium, akar dan batang memiliki bentuk yang membesar, memiliki xilem dan floem, bagian bunga tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 2, 4 atau 5 helai kelipatannya. Nah,
Ada berbagai cara penyebaran biji selain yang dijelaskan tadi. Untuk penyebaran biji memerlukan bantuan dari angin, hewan, manusia, dan air. Dengan cara biji ini dapat menyebar jauh dari tempat induknya. Untuk tujuan tersebut, biji mengembangkan cara adaptasi yang khusus. Nah, fungsi biji bagi tumbuhan uh, yaitu biji menjadi cadangan makanan bagi tumbuhan. Biji juga berguna sebagai alat perkembangbiakan, dan biji juga merupakan pembentuk tumbuhan baru. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai struktur dan fungsi pada tumbuhan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.